Emang sih ya, editor itu adalah tanggung jawab atas sebuah naskah dari seorang penulis. Dan kadang-kadang suksesnya sebuah buku itu tergantung dari seorang editor. Hello Book Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti kalian lihat di judul. Oke, mungkin kalian bakalan bertanya-tanya kok judulnya tentang editor, penulisan, bukan tentang rekomendasi buku atau review buku atau wrap up apa-apa. Yap, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang editor sebagai budak penulis. Tapi sebelum video ini, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bookies konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Oke, jadi ini tuh adalah pembahasan bookies talk gitu. Tidak jauh berbeda sebenarnya dari perbukuan atau literasi, tapi yang bedanya ini tuh antara editor dan seorang penulis. Emang sih ya, editor itu adalah tanggung jawab atas sebuah naskah dari seorang penulis. Dan kadang-kadang suksesnya sebuah buku itu tergantung dari seorang editor. Dalam artian, editor ini mempunyai peranan penting apakah sebuah buku layak untuk dipublikasikan ke halayak ramai atau tidak. Tapi di sini tuh aku rasa kalau semua buku yang sudah diciptakan atau ditulis itu adalah pastinya sebuah kisah yang unik dan pastinya bakalan bisa dibaca untuk siapa saja gitu kan. Nah, dalam video kali ini aku bakalan ngebahas tentang bagaimana peranan editor dalam menangani naskah, sekaligus bagaimana seharusnya sikap penulis ke seorang editor, maupun sebaliknya bagaimana sikap editor ke penulis. Oke, jadi simak videonya sampai habis. Pertama, aku mau disclaimer dulu kalau apa yang aku jabarkan ini nantinya adalah sebuah pendapat aku sendiri, dan aku tidak menghakimi atau ngejudging atau membela mana nih yang benar atau kayak menyudutkan satu pihak. Enggak, aku enggak sama sekali, kayak enggak bermaksud seperti itu. Jadi kayak di sini aku mau supaya penulis dan editor itu bisa bekerja sama dengan baik gitu ya. Karena kenapa aku buat video ini, biasanya ada penulis yang dia tuh seenakannya aja ke editor, maunya kayak gini, padahal naskahnya itu masih berantakan kayak EYDEB dan ceritanya masih ada plot hole yang seharusnya itu bisa diperbaiki oleh editor. Tapi karena si penulisnya ini mungkin egois dan nggak mau menghapus bagian-bagian itu, ya terpaksa editor juga kayak ngalah gitu. Dan di sini juga pun sebaliknya, editor nggak bisa semena-mena dan kayak nggak bisa juga bersikap kalau dia itu adalah segala-galanya gitu ya. Tetap penulis mempunyai hak paten di dalam naskahnya, dan di sini aku harap bahwa kedua instansi ini, penulis dan editor, itu mempunyai sebuah kolaborasi atau ikatan atau relasi yang bisa membangun sebuah buku atau menerbitkan sebuah buku menjadi lebih baik dan bisa dibaca oleh banyak orang. Oke, itu ya disclaimer aku terlebih dahulu, jadi kayak supaya kalian gak salah paham gitu apa yang aku jabarin. Karena berhubung aku juga adalah seorang editor dari penerbit indie, jadi aku kayak mau menyampaikan hal ini kepada kalian supaya nggak ada terjadi yang tidak diinginkan seperti yang aku bilang di awal. Jadi kayak intinya editor dan penulis bisa bekerja sama dengan baik gitu. Nah, yang pertama, dalam proses terbit ada beberapa peran penting sehingga menjadi tombak di mana sebuah buku enak dibaca atau tidak. Ada beberapa hal penting agar sebuah buku bisa enak dibaca atau tidak. Yang seperti aku bilang, semua buku yang ditulis itu pasti bagus, tapi ada juga beberapa yang perlu kita perhatikan agar buku itu bisa layak dibaca dan enak dibaca. Nah, beberapa di antaranya adalah EYDEB. Ini tuh paling penting banget dan nggak bisa diganggu gugat. Jadi kayak EYDEB ini adalah tonggak di mana si buku ini layak untuk dibaca. Kalau misalkan titik komanya aja itu udah berantakan, terus dan kata-kata imbuhannya juga berantakan dan gak sesuai, itu pasti yang baca itu, yang bahkan tidak tahu EYDEB aja pasti sakit kepala, ya nggak sih kalau bacanya. Nah, makanya peranan editor di sini itu adalah memperbaiki bagaimana susunan katanya, EYDEB-nya, terus imbuhannya, terus ketika ini dipakai untuk kata kerja atau kata benda atau kata tempat gitu. Intinya biasanya atau pernah kita pelajari di sekolah gitu ya kan, di dalam pelajaran bahasa Indonesia ada tata cara bagaimana menyusun kalimat, penempatan titik dan koma, bla 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 kayak gitu. Nah, ini tuh penting banget. Terus yang kedua itu bukunya ceritanya harus menarik. Jadi
kalau misalkan bukunya itu flat aja, nggak ada hal yang bisa didapat atau pesan moral, itu pastinya mungkin editor nggak mau ini ya, nggak mau naik cetak gitu loh. Jadi biasanya kalau penerbit mayor pasti ingin menciptakan atau menerbitkan sebuah buku yang berkualitas dengan cerita yang seru, yang bisa dibaca banyak orang, yang banyak pesan moral dan ceritanya tuh unik gitu. Itu pasti yang ditolak ukurkan ke penerbit mayor. Begitupun dengan penerbit indie, mungkin semua penerbit deh kali ya itu menjadi tombak ukur di mana naskah kamu tuh bisa diterima oleh sebuah penerbit. Makanya dalam video ini aku mau kasih tahu kalau misalkan kamu seorang penulis ingin biar naskah kamu diterima oleh penerbit, ciptakan cerita kamu menjadi sebuah cerita yang unik dengan plot twist, dengan yang kayak nggak bisa dipikirkan oleh pembaca. Karena sekarang itu pembaca tuh udah pintar gitu loh, dia udah bisa menerka ini tuh pasti ceritanya kayak gini deh, ini tuh pasti cinta sama ini deh, ini tuh pasti mati, ini tuh pasti kayak gini. Itu pembaca sekarang itu udah pintar. Jadi makanya penulis juga harus jauh lebih pintar dan mungkin bisa mengecoh pembaca agar ceritanya itu jadi wah dan unik. Terus ada juga beberapa kasus yang terjadi di dunia literasi atau penerbitan atau whatever you say tentang editor yang justru harus merombak total seluruh naskah penulis atau revisi ke penulis. Apalagi kalau penerbit mayor itu dia biasanya minta revisi ke penulis, dan biasanya revisinya itu paling banyak 2 kali atau harusnya sih sekali aja revisi dan ceritanya tuh naskahnya tuh naik cetak. Jadi di sini ada beberapa kasus pernah, ini tuh udah lama banget aku lupa screenshotnya juga. Jadi ada editor yang dia tuh harus ngerombak semua si naskah penulis ini karena ceritanya banyak yang plot hole, terus titik koma dan EYD-EB-nya itu berantakan, tanda baca juga berantakan, gak sesuai titik, terus apostrofnya juga gak sesuai, pokoknya semuanya. Jadi si editornya ini tuh kayak pusing sendiri gitu loh. Nah di sini peranannya seorang editor itu emang membimbing penulis sebenarnya harus seperti ini biar penulis bisa mengerti, oh naskah aku tuh emang lebih baik kalau kayak gini. Dan sebenarnya harusnya penulis bisa mendengar apa kata editor. Jadi kalau misalkan editornya itu minta ini dihapus, bagian ini dihapus, ya udah hapus aja. Atau mungkin penulisnya bisa minta ke editor, gimana nih editor kalau saya ubah, jangan dihapus tapi ubah aja scene-nya, adegannya. Itu bisa didiskusikan gitu loh. Jadi selain untuk ajang ilmu, itu mereka tuh bisa berdiskusi gitu. Nah kalau misalkan ujung-ujungnya si editor ini harus merombak seluruh naskah, itu tuh kayak ngapain kamu nulis gitu loh. Tapi gak boleh kayak gitu juga. Artinya kita tuh penulis juga harus tahu diri juga. Jadi nanti aku bahas ya self editing. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Dan itu tuh adalah hal yang menjadi keresahan para editor ketika ada penulis yang dia mengirimkan naskahnya langsung plek tanpa editing dulu, self editing, terus dia langsung kabarin editor atau penerbitnya ini nih, tapi ternyata itu ditolak. Tapi di situ tetap aja si editor ini sudah pekerjaannya dia dan dia mau tidak mau harus memperbaiki naskah si penulis ini. Nah ada juga etika penulis beranggapan bahwa ia sudah membayar editor dan editorlah yang harus handle keseluruhan naskah. Jadi di sini yang menurut aku salah adalah tidak adanya kerjasama kedua belah pihak. Jadi di sini seketika aku berpikir kalau seolah-olah penulis ini langsung menyerahkan naskahnya kepada editor begitu aja tanpa ada kerjasama di antara mereka. Jadi kayak editor yang bener-bener yang langsung kerjakan semua sampai bagus naskahnya, scene-nya atau adegannya juga dihapus, bla bla bla. Ya emang bener, di sisi lain emang bener editor memang pekerjaannya dibayar untuk itu. Tapi apa salahnya kalau penulis juga ikut serta dalam proses revisi si naskahnya, biar pertama si penulis dapat ilmu, terus yang kedua ketika nanti penulis menciptakan atau menulis naskah baru, dia bisa tidak mengulangi kesalahan di awal gitu ya. Dan yang paling penting adalah supaya editor bisa suka sama penulis. Jadi kalau misalkan si penulis mau mengirimkan naskah lagi itu bisa diterima gitu ya kan. Nah menurut aku etika kayak gitu sebenarnya jangan digeneralisasi atau dinormalisasi, karena memang benar kita dibayar, editor dibayar, tapi tidak semerta-merta editor langsung handle 100%, tapi juga harus ada kerjasama kepada penulisnya biar penulis juga bisa tahu naskahnya tuh yang kurang di mana biar dia tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dan
menurut aku di sini tuh bener-bener peranan editor dan penulis tuh dibutuhkan, kerjasama mereka ini dibutuhkan, karena biar mereka juga bisa terbangun koneksi di antara mereka dan tidak salah paham gitu loh. Karena kebanyakan di luar sana aku lihat kadang editor itu segini-gini aja, memang dia dibayar ya udah dia kerjain aja bla bla bla. Penulis juga merasa kayak gitu, merasa bahwa udah dibayar kok ngapain kita capek-capek. Ya bener, memang kamu sudah membayar editor, tapi apa salahnya sih kamu juga ikut serta dalam merombak naskah kamu bisa supaya naskah kamu tuh glowing gitu loh, dan tidak mengulangi kesalahan kamu untuk kedepannya. Nah oke, kita masuk ke penulis wajib self editing sebelum mengirimkan naskahnya. Biar apa? Pertama, biar editor tidak puyeng itu. Terus yang kedua, biar kamu disenangi oleh penerbit. Pasti kamu disukai penerbit kalau naskah kamu tuh udah rapi. Jadi kalau misalkan naskah kamu sudah rapi, pasti penerbit itu mau nanti kerjasama balik ke kamu. Jadi kalau ada naskah kamu bisa langsung diterima, karena di dalam pikiran si penerbit ini, wah ini nih si penulis ini kerjaannya naskahnya rapi, ya udah terima aja gitu loh. Dan nanti kalau misalkan ada naskah yang tidak sesuai, nanti bisa dirombak sedikit kayak gitu. Terus yang ketiga, biar mempercepat proses naskah kamu naik cetak dan diterbitkan gitu loh. Jadi kalau misalkan naskah kamu sudah rapi, EYD kamu sudah bagus, itu proses untuk naik cetak, untuk diterbitkan dan dijual, didistribusikan itu semakin cepat gitu ya kan. Jadi apa salahnya untuk self editing? Nah, self editing itu adalah dimana penulis harus edit sendiri naskahnya, apa yang salah, sambil dia belajar. Oh ini tuh kalau misalkan kata kapital, kata ini harus kapital, terus kata ini harus huruf kecil. Itu dia harus pahami. Terus EYD-nya, titik koma, tanda seru, tanda tanya, terus apostrof, dialog tag, narasinya tuh seperti ini. Jadi intinya self editing itu biar mempermudah kamu juga bisa mendapatkan ilmu, biar nanti kedepannya kalau kamu buat naskah lagi itu kamu nggak bingung. Nah oke, kita masuk ke beberapa tips yang bakal aku kasih tahu kalian biar kamu bisa diterima oleh penerbit naskah kamu ya. Nah di sini aku kasih tips dan trik. Jadi tipsnya itu, setelah kamu menulis naskah, kada baiknya kamu mendem dulu naskah kamu, diamkan naskah kamu selama mungkin 1 bulan. Jadi misalkan hari ini naskah kamu sudah selesai, sudah tamat, dan sudah self editing juga ceritanya. Kamu pendem aja, kamu diamkan saja naskah itu, jangan baca, jangan buka. Nanti 1 bulan ke depan kamu balik lagi baca naskah itu, kalau ada yang kurang kamu bisa revisi, pasti ada, karena itu terjadi di aku. Dan aku tuh, karena aku banyak banget sebenarnya naskah-naskah ongoing, banyak tabungan naskahku, dan itu udah dari tahun 2017 dan belum aku selesaikan. Tapi setiap bulan itu aku pendem dan buka lagi. Ternyata ada banyak banget, bukan ada lagi, banyak banget kata dan EYD, pokoknya rombak, banyak banget hal yang harus dirombak. Dan itu bener-bener buat aku jadi lebih scale up, supaya kita bisa lihat apa yang perlu dikembangkan dari naskah kita dan apa yang perlu dikurangkan gitu loh. Karena ada masa dimana naskah kita itu terlalu mungkin berlebihan, tapi ada juga kalanya kurang. Nah kalau kurang, kita tinggal tambahkan saja apa yang perlu ditambahkan di adegan tersebut. Kalau terlalu lebih itu kita kurangkan, jadi supaya tidak terlalu banyak makan waktu. Terus yang kedua tipsnya yaitu dia tadi self editing. Bener-bener kamu harus self editing semuanya, mulai dari daftar isi, mulai dari kata pengantar, biodata kamu, pokoknya semuanya kasih lengkap biar langsung 1 kali nanti kamu kirim. Itu benar-benar kamu harus perhatikan EYD-nya. Terus kalau misalkan kalimat ini tuh kurang srek, kamu bisa ubah. Itu tadi yang seperti aku bilang, pertama kamu mendem aja naskah kamu, nanti 1 bulan ke depan kamu balik lagi baca, pasti ada yang perlu kamu rombak. Terus yang ketiga, perhatikan juga syarat-syarat dan ketentuan dari penerbit. Ada beberapa syarat memang yang mungkin penerbit patokan. Misalnya si penerbit ini biasanya banyak menerbitkan novel-novel romance atau novel-novel remaja. Ya udah, kamu cari mana naskah kamu yang bergenre seperti itu, kamu kirimlah gitu.
Jangan ketika kamu punya naskah thriller terus kamu kirim ke penerbit yang teenager, yang remaja, yang banyak menerbitkan novel remaja, itu kayak gak masuk banget. Jadi menurut aku di sini pentingnya kamu baca dulu apa syarat dan ketentuan, dan kamu lihat kepoin buku-buku yang pernah si penerbit ini terbitkan. Atau kalau bisa kamu baca berapa buku dari penerbit yang kamu tuju, biar kamu bisa ada bayangan, oh buku ini diterbitkan di penerbit ini, jadi kalau misalkan nanti naskah terbitkan di penerbit ini, aku harus paling tidak seperti ini gaya bahasanya. Tapi ingat, bukan berarti dengan begitu kamu kehilangan gaya atau ciri khas kamu, enggak, tapi lebih kayak ke bagaimana kisah atau alur di dalam buku di penerbit ini bisa kamu nanti modifikasi atau bisa kamu contoh. Tapi jangan diplagiat ya, bukan maksud diplagiat gitu. Ngerti kan maksud aku? Jadi intinya kalau kamu self editing itu tuh bener-bener enak banget dan banyak banget benefit yang kamu terima. Seperti yang aku bilang tadi, aku simpulkan aja ya. Yang pertama, kamu bisa dapatkan ilmu. Terus yang kedua, kamu tidak bakalan mengulangi kesalahan kamu nanti di naskah selanjutnya. Terus yang ketiga, mempercepat proses terbitnya naskah kamu. Jadi kalau kamu sudah rapi editingnya, sudah rapi naskahnya, itu proses langsung terbit itu udah cepat. Mungkin segitu aja cuap-cuap aku tentang bagaimana si editor ini menjadi budak penulis. Kalau misalkan aku punya salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung, aku minta maaf, dan ini pure pendapat aku tanpa menjudge atau memihak ke salah satunya. Dan di sini pure aku mau bertujuan untuk membuat sebuah penerbit dan penulis itu bisa bekerja sama dengan baik dan kedepannya menciptakan atau menerbitkan sebuah buku yang berkualitas tinggi. Oke, sampai sini aja. Kalau misalkan kamu ada pendapat lain, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kamu ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.